Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, dari kita menamakan diri Jiwo Jawa, alumni dari Banyumas naik kelas ya, grup 18 terakhir ya. Teman-teman terima kasih. Sebenarnya ya pengen ngajakin apa ya ke sini karena kemarin Mas Imam mau apa ngasih jamiah ketika orang jalur kayaknya malah ketinggalan ya. Oke. Di hari ini sebenarnya aku bukan yang paling ahli, bukan, makanya judulnya belajar bareng gitu. Terus juga ini pengen ini aja sih apa membuka apa referensi ya. Jadi aku kan memang jenis usahanya itu jasa, terus kemudian juga berpikir kayaknya kalau tempat usaha itu harus ini sendiri juga agak lumayan berat juga gitu ya di awal-awal. Jadi di sini itu ini punya temen, terus aku nembung gitu gimana kalau kita collab, saya numpang lah deh dalam bahasa ininya di situ biar kayak apa ya, kalau di bisnis tuh ada visibilitas ya, kelihatan gitu loh orang, oh ya sliwer oh ya pernah lihat kayak gitu, minimal itu dulu kayak gitu, ada tempatnya kayak gitu. Jadi ya inilah tempat biasanya kalau ngumpul, kalau misalnya ada yang konsultasi ya tak ajak ke sini kayak gitu, karena biar sambil apa ya, berarti mutualisme lah ya dengan temanku ini. Nah kebetulan temanku hari ini lagi ke Jakarta, biasanya aku ajak gitu biar kenalan sama teman-teman ke di sini. Terus di sini juga sekilas juga teman-teman kalau mau istilahnya kita ada book talk, jadi ada komunitas yang senang baca buku. Wih, makan siang. Itu di sini acaranya lebih seringnya di sini gitu. Itu pengenalan sedikit lah. Moga-moga teman-teman misalnya ada komunitas apa rajut atau apa, Iya. boleh aja di sini. Ova atau Ova. Iya, Pak. Nah, Ova itu juga suka kegiatan di sini, iya, bareng sama aku di komunitas booktalk itu. Gitu, ajakin aja di sini bareng-bareng kayak gitu. Oke ya, jadi hari ini sebenarnya pengen sharing aja karena aku juga masih belajar juga, tapi sebetulnya yang jadi poinnya adalah kenapa kita perlu benar-benar kayak walaupun masih kecil banget gitu ya, ibaratnya ultra mikro lah ya, kalau aku sendiri juga menyebutnya ultra mikro gitu, tapi di keuangan itu perlu yang namanya kita benar-benar apa ya, sadarin lah kayak gitu alurnya, terus dapatnya berapa, terus kepake buat apa aja gitu. Nah sebenarnya aku juga pengen ngasih apa ya, ngasih gambaran lah kalau misalnya di keuangan personal tuh biasanya kalau orang-orang yang sudah istilahnya nata itu apa aja sih yang dia pikirin atau yang di apa namanya di tata kelola lah gitu ya. Jadi ini aku kasih judul menyusun laporan keuangan usaha mikro, seri literasi keuangan usaha untuk bisnis yang lebih baik. Sebenarnya ini sih yang paling penting tuh, sadar cukup, sadar pengeluaran. Karena baik yang personal maupun yang usaha tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering ya, aku juga mengalami gitu ya. Kadang suka kita nggak punya apa ya, ukuran cukupnya tuh berapa. Ukuran cukup tuh sebenarnya ada dua. Cukup dalam arti memang kita secara kebutuhan dasar, sama kita pengen target berapa sih buat bisnis. Karena setiap orang kan punya level atau punya tahapan yang berbeda-beda nih dari sisi kecukupannya gitu. Nah kalau kita nggak memetakan itu, atau bahkan kayak misalnya lebih kayak apa, nggak pede gitu ya, aku butuhnya sekian, itu ini juga akan mempengaruhi bisnis juga gitu, akan mempengaruhi pola marketing juga kayak gitu. Ini ya sekelas tentang aku lah kurang lebih udah tahu. Tapi yang paling aku juga pengen highlight juga, kenapa aku juga pengen sharing adalah ternyata aku juga ditunjuk sama OJK sebagai duta literasi keuangan kayak gitu. Jadi kayak kecil-kecil gitu loh, ini sertifikatnya. Kalau misalnya berapa tahun apanya kontraknya apa selama ini sebetulnya itu jadi lebih kepada kayak kita volunteer lah sebenarnya gitu. Cuman kan minimal kita ada koneksi kan ke, sambil makan boleh, sambil apa, ada koneksi ke lembaga keuangan gitu. Dulu kan kalau aku kan masuk di industri, cuman kan sekarang di luar itu jadi harus apa ya, kalau menurut aku ya teman-teman juga lah di sesama industrinya kan tetap harus terlibat kan di industri fashion, di industri apapun itu kan. Jadi ya ini lebih kepada biar aku tuh punya apa ya, update materi kayak gitu. Ini yang sedang aku bangun ini di sini juga nih, makanya ini di sini nih. Ini awal-awal banget ya, di depan situ. Jadi dulu tuh belum ada ini. Oh iya. Jadi
kita growing, tempat ini juga growing, jadi kita bareng-bareng gitu, maka bertumbuh bareng kayak gitu. Jadi prinsip itu yang aku pegang kayak gitu. Dan karena memang istilahnya kalau di kita kan market kan beda-beda ya, marketnya fashion, marketnya aku game itu di mana segmen marketnya itu. Jadi aku pikir kalau di sini karena ada kebutuhan untuk menyasar anak-anak yang muda, anak-anak yang suka dengan kehadiran kafe dan sebagainya kayak gitu ceritanya itu. Ini kemarin aku ada apa sih kalau di scan tuh kayak ini loh, coba deh scan, bisa nggak? Itu tuh kayak ngecek ada pertanyaan yang buat apa sih, buat games aja. Coba bisa nggak? Nih bisa kebuka. Oke, coba ya, pengen tahu. Mentimeter. Oke, coba dijawab. Next itunya, aku coba buka dulu nih. Mentimeternya pengen tahu. Jawab dulu, baru Oh, bentar, ini harus aku ini dulu sih. dibuka dulu. Ininya pertama. Coba makan di luar. Makan di luar aja. Sekondok. Oke, coba di refresh. Iya. Ini aja apa? Jadi aku tuh kemarin waktu yang diundang sama Pak Taufik ke itu Fakultas Perikanan tuh aku bikin ini loh. Jadi ternyata ini aku share aja udah berlangsung, iya. Jadi ternyata ada semacam apa sih kayak pertanyaan untuk yang ini, seberapa sering mencatat pengeluaran rutin setiap minggu. Ternyata iya, jadi ada beberapa yang hasilnya ada yang kemarin ini. Wait. Mana tadi? Nah ini. Jadi ternyata yang paling banyak itu pernah sesekali, ya lumayan lah ya, dari sekian mahasiswa itu seberapa sering mencatat pengeluaran rutin, tapi masih persentasenya tuh masih belum rata kayak gitu. Terus untuk yang seberapa ribet sih mencatat pengeluaran itu ternyata mereka bilangnya itu ya paling banyak itu yang nggak ribet tapi males, gitu kan. Sebenarnya sih kita sadar gitu sebenarnya nggak ribet ya tapi males gitu. Terus kemudian ada yang tadi ini pertanyaan yang muncul kan, apa sih makna yang terlintas atau satu kata tentang keuangan macam-macam. Tapi ada yang paling gede itu biasanya yang paling banyak disampaikan uang kayak gitu. Nah sebenarnya itu kayak simulasi apa sih yang kaitannya dengan keuangan gitu ya. Tapi sebetulnya yang lebih penting message-nya adalah ini. Jadi ternyata mengelola uang tuh nggak ada kaitannya sama apakah kita cerdas atau misalnya IQ kita berapa gitu, enggak. Tapi ternyata lebih kepada ini perilaku atau habit atau kebiasaan gitu lah. Seperti itu. Dan sekarang aku pengen sharing aja gitu ya. Apa sih sebenarnya yang akan kita ngobrolin di hari ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngedesain keuangan itu kan harus laras nih antara business plan sama life planningnya. Jadi apakah usaha kita itu emang selaras sama tujuan hidup kita. Terus sebenarnya apa sih fundamental pengelolaan itu. Terus kemudian gimana cara atau alurnya pencatatan. Oh sorry, itu aja haiku sedikit. Oke, kayak gitu. Pada sini. Halo. Sok ayo gabung. Itu di sebelah, kursi sebelah ya. Oke, sip. Ya, pas banget. Iya, sibuk ya, jauh juga. Oke.
Jadi ini langsung aja ya, nanti langsung tune in aja gitu deh. Ini terus, nah ini tadi yang kita udah sempet juga bahas ya, ternyata emang ini salah satu basic banget gitu, fondasi kenapa kita harus memisahkan gitu ya, penting banget gitu. Setuju nggak? Setuju kan ya? Nah, tapi pemisahan ini sebetulnya nggak mesti praktiknya misahin antar rekening itu juga nggak mesti. Yang penting adalah ternyata tadi kaitannya dengan kebiasaan juga lah mencatat gitu. Jadi secara mental maupun secara pencatatan bisa dipisah. Kalau rekening misalnya nggak mau punya banyak rekening pun nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas pencatatannya terpisah. Seperti apa nanti kita coba praktek. Nah ini berangkat dari kemarin ini ya, jadi ini mungkin kalau kita kemarin di Baju Mas naik kelas kan nggak terlalu detail terkait ini ya gitu. Tapi nanti kalau kita mau step up atau melangkah yang kayak ada beberapa kesempatan-kesempatan yang dia perlu ini ya, ini penting banget. Kalaupun sekarang belum, tapi kita ada kebiasaan untuk menuju ke arah sana. Ibaratnya kan kita punya target misalnya bisnis kita berkembang gitu ya. Nah sebelum memang kita, jadi kan segala sesuatu itu akan diberikan kalau kita udah siap gitu ya. Kayak ibaratnya kita belajar guru siap, murid siap, guru datang lah ibaratnya gitu. Nah sama. Jadi segala tools-tools yang kita punya dari bisnis kita itu akan datang kesempatan manakala kita udah siap gitu. Nah kayak kemarin aja aku, contohnya aku gitu ya, aku memang terus terang belum siap secara mental gitu kan, karena kemarin makanya terus apakah ada proposal dan segala macam. Nah itu sebenarnya satu kesadaran sebetulnya, tapi di luar itu aku dapat banyak hal gitu ya. Jadi cerita sedikit gitu, aku pivot ya istilahnya, kayak geser gitu, dalemin lagi, najemin lagi, ini mau dibawa kemana kayak gitu. Jadi aku dapat banyak insight di situ, ketemu teman-teman juga akhirnya banyak insight di situ. Nah fokus yang di sini juga sama, apakah aku sudah seperti ini ya menuju ke sana gitu ya. Tapi aku lihat teman-teman kalau misalnya nanti ada kesempatan seperti ini, kayak kemarin Mbak Iyu bilang, ini gimana caranya, itu kayaknya aku pengen deh nge-share gitu kan. Sebenarnya apa sih yang perlu kita siapin sampai dengan kita udah ready punya financial statement atau laporan keuangan gitu. Nih ya, jadi contohnya ini misalnya, apa sih revenue gitu kan? Revenue itu apa gitu kan? Aku belajar, aku akhirnya ya pas habis telepon itu, aku benar-benar googling yang sampai yang full ya benar-benar, karena hal ini semua kan baru ya, iya. baru. Aku tuh sama setengah 3 ngulik ini sama SDG pilar. Iya, karena benar-benar yang harus dibaca, dipahami sehingga kita mengerti isi itu. Harusnya gitu. Iya, benar. Nah, dari yang pas Mbak Nia ngomong aja aku langsung, Mbak ini tuh Mbak sini, ini langsung semua masuk kan ya. Aku tanya ini, ternyata yang masuk informasi itu banyak banget ya. Itu sampai sekarang nih masih kepikiran. Iya. Bener-bener yang iya. Kenapa nggak dari dulu? Nah, gitu kan. Yakin. Itu kebayang kan gitu. Jadi aku bener-bener kebayang yang ya kayak kemarin ibaratnya yang kita PMK aja ya. Iya. Kan kenapa kita nggak mendalami itu? Iya. Kan itu yang kayak ibaratnya fondasi utamanya kita. Iya, benar. Kan paling berapa sesi sih, cuma 1 ya waktu itu ya. Di awal banget kan. Aku inget banget itu. Aku nggak mendalam, nggak detail, cuman gini gitu kan. Ya emang nggak cukup. Jadi ternyata tentang keuangan tuh nggak cukup cuma sekali ketemu. Bahkan yang tentang keluarga aja itu idealnya itu mungkin dipadetin sampai 4 kali pertemuan pun kayaknya belum dapat. Gitu ya, nanti coba kita lihat. Nah ini makanya berdasarkan dari sini, jadi kayak karena kebetulan kalau dulu kan aku di kantor paham ya istilahnya istilah-istilah kayak gini. Cuman kan kalau buat kita yang sekarang aku pun sendiri pelaku ya, wah ini kalau diturunin ke bahasa yang paling sederhana, paling mikro itu priwe gitu. Aku lah ya tiba-tiba dapat kayak gitu, yang notabene 0 harus ibaratnya kasarannya nyampe nilai 10 dulu lah, nggak usah sampai 100, 50. Itu aja iya, betul. Berarti aku pas ngirim itu kan hari apa ya Mbak? Itu aja kan aku setiap hari itu setengah 3 ngulik ya. Baru tidur. Yang benar-benar harus kasarnya paham lah. Paham itu tapi sekarang nggak muncul. Iya, makanya jadi itu yang mendasari aku, wah benernya aku juga harus belajar gitu kan. Nah, aku setiap, jadi teman-teman udah pada punya NPWP belum ya usahanya? Belum ya? Nah kebetulan masih nggak boleh. Iya. Kalau suami, kalau istri memang 1 ya. Iya, betul.
Tapi kalau dengan nama entitas usaha sendiri belum ya, belum pada pakai ya. Oke. Nah kebetulan udah ya Mbak ya, udah. Setiap itu lapor juga nggak? Iya. Udah ya lapor ya ke itu. Nah pakai PT perorangan apa? Pakai Bukan maksudnya bukan PT, si perorangan. oh perorangan aja ya. Jadi bukan pakai. Tapi ya tetap di sana dimasukkan ke kategori usaha. Oh gitu ya. Iya. Oh oke. Pajaknya itu kan NPWP-nya atas nama siapa? sendiri. Nama pribadi ya? Oh oke. Berarti laporannya masih pajak perorangan. Enggak, pendapatan ini. Tapi Iya jadi tidak sedetail yang untuk bisnis. Gitu. jadi gini, kalau di pajak itu ada dua, pajak perorangan sama pajak badan. Ya, kalau di pajaknya apa namanya? Kalau di dia pajaknya usaha dan sudah ada entitas itu pajak badan. Oh gitu. Nama NPWP-nya nanti nama NPWP usaha. Nah kebetulan kalau aku sudah gitu, jadi NPWP-nya namanya ya PT Wilasita Main Makna, walaupun itu PT perorangan, tapi secara perlakuan pajak itu badan. Sudah badan. Nah, kalau misalnya kita usaha sendiri, masuknya itu walaupun nanti pendapatannya adalah pendapatan dari usaha, itu sebenarnya pajaknya perorangan. Tetap kalau tetap perorangan. NPWP-nya masih atas nama pribadi, itu berarti NPWP perorangan walaupun sumber penghasilannya itu dari usaha. Kayak gitu. Jadi, nah perbedaannya apa? Kalau badan itu ada perlakuan pajak khusus. Kayak contohnya kalau yang pajak PT perorangan itu 0,5%. Jadi misalnya kita dapat penghasilan, itu kita kena pajak 0,5%. Sekarang udah ada perpanjangan sampai 4 tahun yang akan datang. Tadinya mau stop di 2026. Nah ini baru dapat berita perpanjangan 0,5%. Aku pernah bayar pajak tahun lalu ya, tau nggak berapa? 1.000 apa berapa gitu, karena penghasilannya kan masih sedikit gitu. Tapi artinya sudah membuktikan, oh ya, ada aturannya, iya. Nah, makanya nanti betul, makanya itulah gunanya laporan laba rugi teman-teman. Nah ini makanya cerita kenapa pajak beda dan segala macam. Karena kalau pajak perorangan itu biasanya hanya dipotong kayak PPh gitu. Jadi pajak penghasilan kita dianggap bahwa kita profesional. Jadi apapun jenis usaha kita, kayak kalau saya misalnya kayak konsultasi atau ngajar, kayak kemarin di Unsut itu kan dia minta NPWP saya. Nah itu pajak yang perseorangan, saya sebagai profesional. Tapi kalau nanti misalnya kita ada transaksi keuangan yang pakai nama PT, itu udah masuk ke usaha. Nah kalau yang ada beberapa peraturan tuh. Nah kalau kita yang mikro banget, minimal sih perorangan aja gitu, biar nanti kalau ada kayak gini-gini tuh kita udah detail, walaupun kecil tapi udah rapi. Nah itu setiap tahun kan laporan pajak. Nah yang dibutuhkan itu. Jadi nanti ada di belakang tuh ya, ada laporan ini, biasanya mereka membutuhkan ini nih. Sebenarnya lebih ke, kalau ini kan besaran-besaran yang ini ya, yang apa ya istilahnya, yang jadi highlightnya. Tapi untuk tahu ini revenue itu berapa, pendapatannya berapa, gross profit itu berarti keuntungan kotor belum dikurangi sama beban operasional, kayak gitu. Kayak misalnya kita ada listrik, kayak gitu-gitu. Terus net income itu income bersih juga. Jadi gini, ada perbedaan antara profit kotor sama net income. Net income ini biasanya udah benar-benar bersih dari semuanya, termasuk pajak tadi. Itu net income namanya. Gitu. Tapi kalau misalnya belum dipotong pajak itu masih gross. Nah istilahnya gross itu kotor ibaratnya gitu. Terus sama operating expense ini biaya operasionalnya gitu. Jadi ini kenapa aku tampilkan, karena biar nanti teman-teman kalaupun misalnya mau mencatat sederhana, poin-poin ini yang nanti jadi gambaran atau istilahnya poin penting atau highlight dari teman-teman. Pendapatannya berapa, terus kemudian kalau ngitung HPP berapa sih profitnya gitu kan. Terus nanti kalau misalnya kita berlatih supaya kita ada bagian untuk bayar pajak, itu nanti berapa dan segala macamnya. Kalau unit economics itu berarti istilahnya kayak satu karya atau satu produksi kita tuh sebetulnya bernilai berapa sih gitu kalau dijual kayak gitu-gitu. Financial projection ya kayak istilahnya kira-kira target kita mau memproduksi berapa, mau laku berapa, terus kemudian turunannya sampai dengan kita tuh dapat income bersihnya berapa.
ini buat ini aja sih rujukan. Ada loh gitu jenis kompetisi yang kayak gini, yang gede banget ya Mbak ya. Tapi memang tantangannya juga gede gitu. Tantangannya gede. Aku juga sendiri pun belum tentu pede, serius aja gitu. Tapi minimal lah gitu ya. Oke, kita tahu nih kesini nih. Karena kalau kita nggak melihat ini teman-teman, nanti kita stuck gitu loh. Ibaratnya kita udah bagus banget nih dari produksi, dari apa. Ternyata kalau sebagai business owner atau sebagai yang pemilik bisnis, perlu memikirkan lebih jauh daripada itu. Kemarin itu kalau yang di BNK itu kan kita jauhnya banget ya. Udah keluar gitu. Makanya aku kan ini ya Mbak, aslinya tuh aku nggak sengaja. Ini tuh pemisahan nggak sengaja loh. Iya. Pemisahan nggak sengaja. Aku aja begitu lihat pengumumannya. Iya. Aku ngisi kapan? Gitu pengumuman apa Mbak? Aku kan ikut yang Bismillah Foundation. Nah itu tuh aku iseng sama temanku. Ini yang ini. Ini. Diplomat sukses. Bulan apa aja ya Mbak ya? Juni Aku daftar ya. Kan dari isinya itu dari Google Form. Iya. Karena kan aku sama temanku tuh nemu di IG. Oh iya. IG. Terus Mbak iseng yuk ngisi. Lah waktu pengisian itu pun aku sama Mbak Ona bukan aku yang iseng bener-bener enggak lah. Itu aku ngisi 2 jam Mbak, karena banyak banget yang diisi itu banyak banget. Aku sama Mbak Ona teleponan hampir 2 jam gitu untuk ngisi ini. Lah pas kita kan terus udah lah nggak ada kabar nggak ada apa gitu kan, karena kan itu katanya setelah pengisian atau apa itu alurnya nanti kita dapat email untuk apa kode proposal. Tapi kemudian kita nggak pernah dapat email, jadi kan habis lah kita gagal lah. Nah ternyata itu pas pengumuman itu disertai juga kode proposal kita. Yaitu kode proposalnya apa, terus ternyata juga yang bikin shock itu kan dari sekian ribu orang lah ya, dari 43.000 banyak juga ya. Kayak 43.000. Yakin aku aja shock begitu baca, aku tuh sampai gemeter ya. Bisa itu iya benar-benar yang itu dari 43.280 Indonesia. Di Indonesia diambil 2.500. Nah 2.500 ini kan lagi kan yang ini Mbak harus bikin ini kan lah, harus bikin ini. Ternyata itu juga kan kita nggak ada yang panduan seperti apa. Aku pantau terus di IG yang IG-nya Diplomat kan, aku pantau terus belajar itu. Makanya akhirnya yang aku bikin terakhir dan final ketemu itu yang itu karena ternyata ya yang pertama orang-orang itu ternyata cuma untuk kita belajar untuk yang itu nanti KTP-nya kalau misalnya nanti lolos ini untuk presentasinya Nah presentasi itu juga kemarin kan ada tuh yang di grup cerita udah pernah ikut di Jakarta itu. Nah itu ya kayak gitu memang pas apa diberi waktu untuk perkenalan itu cuma 1 menit. Nah aku juga belajar itu kan kenapa hanya 1 menit. Ternyata memang di situ kita di apa ya acaranya itu kita waktu 1 menit itu waktu krusial orang memberi perhatian ke kita. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih kata-kata untuk bisa mempresentasikan perusahaan kita dalam waktu 1 menit itu seperti apa. Ya makanya aku juga dari komenan orang akhirnya aku juga belajar kan, makanya berarti ini harus disiapin, ini harus disiapin gitu. Ya nek ini Mas Imam juga orang dari orang bisa, mungkin aku juga nggak belajar ternyata harus cuma apa ibaratnya poin-poinnya aja. Itu kan membantu. Nah ini nanti katanya sih 400 orang, 400 berapa orang, dan nanti kalau misalnya udah lolos itu ada bootcamp di Surabaya kalau ini di Surabaya. Cuma ya bismillah lah. Udah ibaratnya seenggaknya tuh ngerti tahu tahu kayak gini. Seenggaknya kalau misalnya nggak lolos ke depannya pun aku tahu ini loh kayak gitu. Aku kayak gitu. Kasih nyantel lah ya. Terus juga seenggaknya kan mau nggak mau kita harus belajar bahwa ya keuangan itu memang penting satu pendapatan sama sekali ya. Pakai apa aja. Iya. Ya nanti makanya kita lihat. Jadi ini adalah istilahnya ini ada loh kesempatan kayak gini kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Yuf lolos, kan kita bisa belajar juga gitu loh. Terus gimana bedahnya gitu. Nanti ya bareng-bareng lah gitu coba. Karena setiap bisnis atau setiap
bidang itu kan beda-beda nanti namanya istilahnya apa kalau bahasa akuntansinya jurnalnya apa nama pos keuangannya tuh nanti agak spesifik lah gitu. Nah ini berangkat dari sini inget kan yang bisnis model kanvas yang kita bikin pas buat BMK kan. Nah, jadi sebenarnya iya yang pertama banget. Nah dari sini teman-teman. Jadi sebenarnya keuangan kita itu kan yang di pondasi ini nih ya. Kalau ini oke lah ya ini kayak ini kan apa sih yang menarik gitu kan. Terus kita tuh siapa aja customernya, terus kita jualan lewat mana aja gitu kan. Ini contoh yang punya aku gitu. Terus ini kan segmen market yang paling ini siapa aja gitu. Gitu. Nah, sebenarnya yang paling tajam itu buat di keuangan tuh sebenarnya sisi ini, yang bawah ini. Ini adalah basic ya. Ini cost structure tuh struktur biaya-biaya yang muncul di usaha kita, operasionalnya, promonya, kayak gitu kan. Misalnya ada diskon, sebenarnya kadang kita nggak suka nggak mencatatkan bahwa itu adalah biaya, padahal itu biaya juga. Iya, diskon itu biaya, betul, iya, itu masuk di sini. Terus kemudian kalau kita langganan, kayak misalnya kita buat promo misalnya ya langganan Canva yang premium misalnya, atau misalnya kan ada yang buat ngedit itu yang berbayar gitu, itu juga sebenarnya biaya operasional kayak gitu, masukin. Hanya kayak gitu ya. Iya kan, simpel ya, perintilan di rumah kan jahit kan ada listrik kemarin aku cerita ya, itu ya juga jadi Karena kan nggak pernah mikir. nggak pernah kan, terus jadi siji. Nah itulah makanya bermula dari situ. Kenapa jangan dicampur antara keuangan pribadi sama usaha walaupun kita di rumah, itu dari situ. Jadi misalnya kita kerja dari rumah nih, aku ada meja kerja gitu 2x2, ya itu tak hitung sewa di rumahku sendiri. Buatnya karena buat usaha itu. Iya kayak gitu. Aku pakai air, aku pakai wifi misalnya oke lah separuh lah gitu. Wifi ku separuh di rumah terbiayai dari ini. Jadi nanti kita kelihatan loh. Jadi biaya yang kita pakai buat usaha kita sama biaya yang buat rumah tangga. Kalaupun nanti pembayarannya jadi satu, tapi kita punya mindset bahwa itu dipisah. Gitu. Misalnya kalau aku 200.000 misalnya listrik ya, terus pakai oke lah karena aku paling hanya laptopan gitu ya, lampu paling gitu ya aku nyumbang 50.000 lah sebulan gitu di rumahku itu. Iya, tapi di catatan bisnisku itu biaya listrik aku cantumnya. Iya, biaya listrik 50.000, biaya wifi misalnya kan aku 150 gitu, aku perlakukan oke lah karena aku cuma pakai paling 3 lah, maksimal 3 handset ya. Ya udah tak hitung 50.000 lah gitu. 100-nya masuk ke rumah tangga. Gue tak tulis biaya wifi 50.000 kayak gitu, walaupun bayarnya tetap satu, betul. Jadi bukan iya, Dompetnya jadi 2 ya. bukan, tetap enggak apa-apa gitu. Jadi tapi adalah bahwa nanti kita mencatatnya sing 50 itu dari usaha kita, yang 100 dari rumah tangga, walaupun nanti kita juga dapat ya dari bisnis ini buat rumah tangga, tapi untuk perlakuan awal kita tetap harus memperlakukan seperti itu, dipisah, benar-benar dari awal dipisah kayak gitu. Terus juga kuota misalnya, ada satu HP yang misalnya memang khusus buat jualan gitu ya, walaupun kita juga numpang WA di situ, tapi kalau aku perlakukan oke, ini adalah nomor khusus si bisnis itu, sehingga setiap bulan aku harus hidupi pakai kuota, tak masukin di sini kayak gitu. Iya, detail kuota. Terus nanti kalau misalnya ada sing bantu di rumah, misalnya siapa ya, kita lagi ordernya banyak atau siapapun lah kayak gitu, atau freelance gitu ya, itu ya masukin juga. Apa mau bulanan, apa project. Kalau yang bulanannya berarti masuk ke struktur yang bulanan kayak gitu. Jadi kalau dibilang mana dulu nih antara penghasilan sama struktur biaya, kalau aku bilangnya di struktur biaya. Iya, Tahu ya. betul. Keluarnya berapa? Karena struktur biaya ini kan ada yang selalu ada ya setiap bulan. Jadi struktur biaya itu ada 2, ada yang tetap, ada yang variabel namanya. Yang tetap itu yang selalu akan keluar, iya, setiap bulan. Ada nggak ada orderan, mesti dibutuhkan. Nanti kalau bisnis kita gede kan juga gitu. Itu adalah biaya tetap yang harus kita hitung kayak gitu ya.
Terus Iya, makanya kan jadinya kan orang kena kan, nah gue, nah makanya iya kayak gitu. Terus ini anu lah, misalnya kalau aku terus nyimpen ini nih, kan fotonya akeh ya, terus aku kan storage apa sih nang Google ya, Google Drive kan penuh, ya tak tambah itunya berbayar itu tak masukin juga, dihitung. Aku ngitung aku 200 giga nih ya untuk Google Drive, misalnya sebulan 50.000 ya tak masukin situ. Jadi kalaupun nanti kita yang support dari uang pribadi ya misalnya, tapi itu tujuannya untuk usaha gitu. termasuk misalnya kita ada pembelajaran Zoom yang Iya betul. Di sini ada juga. Oh ini nggak tak masukin. Tapi kalau misalnya itu merupakan bagian dari pengembangan usaha, masukin sini. Gitu. Ikut daftar workshop yang berbayar atau nggak berbayar pun misalnya, tapi kita ada transport ya. Kayak kemarin kita ke sana itu sebetulnya idealnya juga kita masukin, hitung. 150.000 tuh dari itu pemasukan. Jadi ya itu pemasukan, tapi kita nanti lawannya ya ini ngomong soal sedikit teknis keuangan, nanti lawannya adalah biaya workshop. Gitu loh. Jadi kita dapat ada pemasukan iya, iya. pengeluarannya ada. Iya, kayak gitu. Misalnya buat bensin, buat apa? Sebenarnya secara disiplin idealnya seperti itu, gitu. Nggak apa-apa kecil-kecil. Nah, kalau ini udah tahu, baru nanti kita bisa menentukan yang ini. Kita dapat duitnya dari mana aja. Ini contohnya kalau yang punyaku ya. Jadi misalnya aku nawarin bermain, sesi bermain gitu kan. Terus aku juga pengen memproduksi kartu yang kemarin aku tunjukin gitu kan. Terus aku juga kayak gini, kalau ini kan offline ya, ini aku lagi ngebentuk supaya aku bisa jualan di kayak online gitu loh. Nah, kayak gitu misalnya. Itu aku list. Makanya kemarin Mbak If nanya, ya dirimu apa aja gitu kan yang dijual. Oh, ada toko, ada jasanya gitu kan. Terus mana ya tadi ya? Itu pilih semuanya supaya apa? Kira-kira dengan ini itu nanti penentuan harganya berapa aja, terus bisa nggak untuk mengcover struktur iya gitu ya. Ini nanti akan dibagi. Nah ini makanya kemudian yang jadi basic pondasi di BMC-nya atau kanvasnya itu, sehingga nanti dari sini wis keton, di sini nanti kita tajemin apa sih bedanya kita sama usaha sejenis yang lain kayak gitu. Kenapa orang lain bisa milih aku dibanding yang lain kayak gitu, sampai dengan akhirnya nanti kita tahu aktivitas-aktivitas kunci untuk mendukung ini semua apa. Jadi sebenarnya ini ada flow-nya. Di sini dulu paham, tapi ini nggak istilahnya cuma di sini terus nanti ketika sampai sini di sini nggak dipikirin lagi, ini sebenarnya muter terus, iya berputar terus kayak gitu. Ini apa aja yang sudah kita punya. Kalau saya misalnya, kalau aku ya, jadi kan aku sudah merupakan certified nih, terus aku sudah pernah workshop ini tentang game master, terus aku punya orang atau punya karyawan yang dia bisa boneka ventriloquist itu, yang boneka itu kan, itu dia udah jadi timku gitu, itu kan sumber dayaku. Nah teman-teman nanti preparein. Nah dari situ kemudian nanti makanya kenapa kita paham kenapa laporan atau istilah mencatat itu jadi penting banget gitu. Jadi ini. Nah, selanjutnya adalah sebetulnya ini maaf ya bahasa Inggris, tapi intinya adalah gini. Jadi tapi simpelnya gini. Ini yang aku apa namanya yang aku ikutin. Jadi ternyata aku juga dulu walaupun sebagai orang bank aku bodoh tentang ngatur keuangan. Jadi jangan disangka orang-orang yang kerja di lembaga keuangan itu pinter tentang itu, enggak. Belum tentu, mereka cuma kerja doang. Ibaratnya aku dulu marketing, aku hanya tahu bagaimana menawarkan produk itu. Jadi satu itu tak sama. Bagiannya itu, karena apa? Di bank sendiri ini nggak diajarin, bayangin. Konsepnya, fakta paling menariknya gitu. Nah ini aku harus workshop sendiri ya gitu. Tapi intinya adalah bahwa ternyata di keuangan keluarga maupun keuangan pribadi itu sebetulnya butuh 3 hal ini. Jadi ini bukan, jadi yang diajarin di itu cuma ini. Jadi kita gimana caranya mengelola uang dan kita bagi ke dalam 1 sampai 8 hal ini gitu. Tapi sebetulnya ternyata ketika aku mendampingi teman-teman, ada 3 hal yang harus dimiliki.
Satu mindset, skill set ini tentang pengetahuannya, baru toolset. Toolset ini artinya kita tuh ngeplotin uang kita tuh kemana aja itu. Kalau yang 1 dan 2 ini belum mudeng, yang 3 nggak bakal bisa istilahnya menempatkan secara pas, secara tepat. Contohnya ya, misalnya gini. Ini kan kalau yang di toolset ini kan kayak ini utang, ya operasional utang, manajemen utang. Ini manajemen arus kas, cash flow lah ya, uang masuk, uang keluar. Ini dana darurat, ini asuransi gitu kan ya. Ini rencana-rencana yang paling detail lagi. Ini investasi, pajak, dan kemudian ini waris. Estate itu waris. Tapi kalau kita nggak mudeng yang di sini, nanti kita beli produknya yang di sini salah. Contohnya sekarang orang kebanyakan pengen investasi yang banyak gitu. Tapi dia belum tahu bahwa nomor 1, 2, 3 ini adalah urutan prioritas. Kalau dia misalnya gini ya, ini emergency fund kan dana darurat. Kalau dia nggak punya dana darurat tapi udah investasi, itu sebenarnya secara rekomendasi itu kurang pas. Kayak gitu-gitulah caranya. Jadi ini adalah sebuah tools. Mindsetnya kalau aku akhirnya kayak bikin summary, sebenarnya kita cuma butuh 2 hal. Ketika kita ngomongin tentang keuangan yang tadi di awal itu, kita itu tahu bahwa kita tuh cukupnya berapa buat keluarga, buat diri, sama kita cukupnya buat bisnis. Cukup dalam arti ini ya, buat bisnis kita sendiri, karena itu nanti kaitannya sama energi sih, energi, sumber daya yang kita punya gitu ya. Sadar cukupnya berapa. Kalau kita nggak bisa menyatakan dalam satu kalimat gitu ya, saya cukup sekian juta rupiah untuk bulanan, saya perlu sekian juta rupiah untuk bisnis saya, itu nanti kita geraknya juga jadi gerambiang kayak gitu. Terus yang kedua, mindful spending tuh pembelanjaan atau pengeluaran yang berkesadaran. Kita ngerti tadi mau beli mesin jahit, ya emang butuh, berapa sih harganya? Nah itu, sadar belanja apa, buat apa, tujuannya segala macam. Nah kalau di situ sudah tahu, nanti baru belajar. Nah yang hari ini kita lakukan sebetulnya ikhtiarnya yang di sini. Saya pengen ngajak teman-teman untuk kita sama-sama punya pemahaman basic accounting dasar, accounting sederhana banget buat bisnis kita gitu. Nanti baru kalau di sini ini kan sebagai sumbernya kita nih, nanti baru kita mungkin kedepannya belajar lagi tentang gimana caranya menyelaraskan atau istilahnya kayak antara rencana hidup sama rencana bisnis kita tuh jangan sampai bertabrakan atau saling istilahnya kok beriringan gitu. Kayak misalnya kita sibuk gitu kan, tapi ternyata keluarga kita nggak keurus. Nah itu kan juga nggak pas gitu kan. Duitnya akeh tapi anaknya misalnya kapiran ya gitu kan, itu kan sesuatu hal yang nggak pas gitu. Nah kadang-kadang kalau kita nggak memikirkan keselarasan itu, nanti di kanvas yang tadi itu juga nggak pas, nanti ngatur kita begitu orderan akeh juga di sininya jadi buat apa tuh nggak ada gambaran loh. Tapi kalau kita sudah punya rencana minimal, nanti kalau dapat nih ya diplomat aku lolos nih, gitu kan. Loh, di situ kan jadi akhirnya buat ini gitu. Kayak gitu ceritanya. Jadi kita udah ada plan gitu, nggak melenceng kayak gitu. Jadi sebenarnya arahnya ke situ, tapi ini nanti kita kapan-kapan aja. Dan ini satu hal, jadi ini tuh urutan. Jadi yang ini toolsetnya ini urutan. Jadi rekomendasinya kalau nomor 1 belum beres, tidak kedua dan lain sebagainya. Misalnya gini, debt management itu fokusnya adalah kalau di financial planning kita kalau bisa melunasi hutang konsumtif dengan segera. Misalnya pay letter ya kalau hari ini, kalau dulu kan zamannya credit card kayak gitu. Jadi kalau itu belum kita upayakan, nah cash flow manajemennya itu nanti akan repot lah ibaratnya gitu. Tapi kalau misalnya mau berurutan berbarengan nggak apa-apa. Tapi yang penting ini nggak kelewat. Kalau ini udah aman, nggak ada hutang ya aman gitu ya. Tapi siapa tahu di suatu saat nanti kita butuh adanya pegangan kayak gitu-gitu baru. Nah, kayak gue. Jadi pas kemarin itu kan sempat diajarkan yang itu kan yang pas dasar itu, yang pas kita di tapi juga nggak sedalam itu juga kan, cuma di dasar-dasar itu juga dijelaskan permukaan. Aku cuma ya kayak banyak menjelaskan ini loh, ini cuma ini, tapi kita nggak diajari secara mendalam. Sebenarnya dana darurat itu untuk gimana sih, terus cara nyimpennya gimana kan? Benar. Yang kita butuhkan kan struktur kayak gitu. Iya betul. Jadi ibaratnya nih punya penghasilan, ibaratnya kita 1 juta 2 juta lah ya.
Nah, cara nyisihkan dana daruratnya ini kan Ya, komposisinya gimana ya. Nah, itu. Karena gini, jadi makanya kenapa struktur biaya di usaha kita itu penting. Karena kalau itu belum beres, kan berarti kita nggak punya buat yang lain kan, kayak gitu. Nah, makanya kemudian kalau misalnya di struktur penghasilan kita udah beres, misalnya gini, terus kita udah tahu nih, angka cukup kita buat di rumah misalnya, terus pokoknya becer kabeh ya, sing bener-bener pokoknya buat makan, listrik, apa segala macam misalnya ya, 2 juta lah aman gitu. Ya berarti kan kalau itu udah aman, baru kita bisa ngeposin yang lain kan. Buat bisnis kita, dana daruratnya berapa gitu. Nah, dana darurat itu penting banget. Apalagi kita yang bisnis sendiri gitu. Sama yang kedua adalah sebenarnya asuransi. Karena apa? Ini sekilas saja ya. Kalau tentang manajemen utang sama cash flow kan sehari-hari teman-teman udah inilah, tinggal nanti kerannya dari mana nih kan gitu ya, nanti urusan itu. Tapi untuk yang pengamannya, aku sangat menyarankan dua itu. Dana darurat, kalau teman-teman kayak kemarin saya dapat ya, entah order entah apa, kalau memang sudah istilahnya ada prioritas untuk ngisi minimal 20% itu disisihkan untuk dana darurat. Nah, instrumennya atau produknya itu bisa ditempatkan di satu rekening biasa, rekening tabungan biasa, atau yang kedua emas. Emas itu kalau sekarang Pegadaian itu kan ada tabungan ya, tabungan emas gitu. Misalnya kita nabungnya di kenapa Pegadaian? Karena itu satu-satunya lembaga negara yang ditunjuk untuk menjadi bank emas yang di konteks Indonesia ya. Dan yang kedua dia lembaga negara. Jadi kalau faktor risikonya dia lebih aman kayak gitu. Nah, balik lagi ke situ kenapa harus ditempatkan di situ? Karena dana darurat tuh harus liquid. Liquid itu artinya cepat. Iya, jadi nggak ada proses loh. darurat itu yang emas itu bisa suatu waktu bisa diambil. Bisa. Jadi gini, iya, kalau tabungan yang di itu kan dalam bentuk rupiah nyetornya, ya. Kalau kita mau mengkonversi atau mencetak dalam bentuk logam mulianya, itu kan misalnya kalau sekarang berapa sih 1 gramnya 2 juta sekian ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya itu kan kita bisa mencetak. Tapi kalau misalnya kita butuhnya hanya diambil cash ya kita bisa ambil cash gitu ya. Tapi tidak apa ya, nanti kan berarti tergantung kalau misalnya belum sesuai dengan jumlah gramasi emas yang dicetak, ya itu tetap dalam rupiah. Iya. Jadi artinya yang bisa segera atau sewaktu-waktu kita ambil gitu. Nah, kalau misalnya nanti ternyata kita sudah punya logam mulia yang 1 gram, 2 gram, itu kalau misalnya kita simpan pun itu juga gampang. Kalau kita butuh sewaktu-waktu, tinggal datang ke Pegadaian, apa ke toko emas, gitu kan, sertifikatnya ada, langsung cair saat itu juga. Karena dana darurat ya buat kalau ada kejadian sakit, kecelakaan, musibah apapun itulah kayak gitu. Nah, aku sudah melakukan itu. Jadi dulu waktu menyisihkan itu udah pernah, dan ada waktu-waktu di mana ada momen waktu pas COVID itu ya, itu kan sama sekali penghasilan kan nggak ada gitu. Nah, akhirnya aku ambil dari situ. Gitu. Nah, itu bukti bahwa oh ya aku pernah melakukan itu dan manfaatnya kerasa banget. Gak apa-apa dicicil aja gitu. Nah, sebenarnya praktisnya kalau di keuangan itu kalau sudah berkeluarga itu 1 jiwa itu hitungannya 3 kali pengeluaran bulanan. Misalnya gini, kita keluarganya berempat gitu ya, kayak saya anaknya 2. Terus kemudian sehari-hari sebulan itu misalnya 2 juta tadi contohnya ya, 2 juta pengeluaran tadi, saya harus hitung masing-masing jiwa 3 kali. Jadi kan 4 jiwa dikali 3, 12 kali pengeluaran. Berarti sebenarnya secara best practice itu berarti secara keumuman gitu ya, yang direkomendasikan itu kita perlu membentuk sebuah dana darurat 12 kali pengeluaran bulanan. Misalnya kalau kasusnya kayak tadi saya, berarti saya perlu punya uang yang bebas itu 24 juta di rekening. Kelihatannya besar ya, tapi sebetulnya kalau arahnya ke sana dan dirutinkan itu bisa menuju itu. Ya kalau nggak punya sampai segitu ya 3 kali gitu, 3 kali ya 6 juta atau berapa. Nah, aku sendiri habis, jadi belum tak isi lagi ya, udah habis gitu, buat pulang apa segala macam. Nah, kayak gitu. Jadi yang kedua adalah kalau memang memungkinkan kita punya proteksi lain di luar yang income bulanan. Aku cerita tentang asuransi jiwa tapi yang murni.
Yang murni itu yang hanya khusus asuransi jiwa, tidak sama investasi. Ya, kalau dulu kan ada yang nempel sama investasi gitu ya. Kenapa? Karena gini, kita sekarang berusaha. Kita sekarang misalnya penyumbang ekonomi di keluarga kita atau bahkan kita sebagai yang utama kayak gitu ya. Sewaktu-waktu kita misalnya kontrak hidupnya habis dengan adanya proteksi asuransi, karena kan sumber kita kan cuma bisnis. Kalau orang yang karyawan lah misalnya, Mas misalnya masih ada income dari misalnya apa kerja di mana gitu ya. Tapi kalau yang pure bisnis, begitu kita nggak ada kan jelas nggak ada sama sekali. Ya. Nah ini hanya untuk menjaga supaya nanti yang kita tinggalkan itu punya waktu untuk menyambung hidupnya. Jadi nggak terus kemudian kita bekali keseluruhan hidup terus dia nggak apa-ngapain enggak. Gitu. Nah ini nanti adalah pelajaran selanjutnya. Tapi di sini kalau misalnya kita punya produk yang benar-benar pure saja, karena itu uangnya hilang ya. Kalau asuransi jiwa yang itu, saya premi 100.000 ya udah gitu. Tapi ada satu produk yang kemudian kembali kalau kita masih sehat dalam akhir kontrak. Itu next time aja. Tapi ini buat membuka, oh ya ternyata ada ya produk yang seperti itu. Nah kayak gitu kan, tapi perlu pas. Kita ditawari asuransi, tapi kalau kita nggak tahu kita butuh berapa, nanti malah belinya nggak tepat, preminya kaken. Oh iya, jadi orang kaya lo iyalah, daripada misalnya 500 ngapain 500 gitu kan, 500.000 per bulan sih mending iya kan yang lainnya gitu. Tapi artinya oh ya sebenarnya ada loh produk yang hanya 300.000 bisa mengcover, kita dapat nanti namanya uang pertanggungan. Jadi kalau misalnya itu kita ada bumper sekian ratus juta gitu ya, kalau kayak di usia kita kan udah di atas 30 lah ya biasanya ya hitungannya itu. Tapi seandainya kita nggak pun, tapi kita jadi bisa kasih pegangan loh ke anak, keponakan, ke siapa yang masih muda dan dia bisnis. Itu biasanya banyak sih yang jatuh terus kemudian nggak ada pegangan sama sekali. Ya itu hanya dua itu aja yang mungkin nanti kita sebagai pengusaha bisa memikirkan itu. Oke. Kok nggak ini ya? Apa? Saya sama asuransi. Bener, karena banyak banget kejadian kayak gitu. Ya. Anakku nggak cair. Nah, makanya Tapi anak ini lulus loh. sama. Itu dulu 21 juta. Apa? Berhenti loh Mbak. Itu Yang mana itu? Bumi Putra apa? Bumi Putra, bener. Nah, itu. aku langsung polis 10. Nah, itu. Apa namanya? Bener. Itu mas kertasnya itu masih di tempat aku. Nah, itu. Kedua polis. Jiwasraya? Bukan. Juga kemarin katanya uangnya dibawa sama itu, sebelum itu saya udah tarik uangnya. Apa itu sama dua polis ya? Nggak tahu. Dan kantornya di sini dekat seberangnya apa di dekat Duta Modul lah. Perfect. Atau malah pun. Itu Jiwasraya dulu. Ingat abang, tulisannya abang prudensial. Dari tahun 2000 berapa ya? Tulisan tahun berapa itu belum selesai, saya tarik. Pendidikan ya? Rata-rata ya? Pendidikan dapat 21 juta. Ya, jadi memang Tapi nggak rugi kan? Ya dihitung itu ya kurang, dipotong berapa persen kayaknya sih kalau dihitung dari Karena diambil dulu ya. sebelum selesai kurang 5 tahun kan ya waktu itu. Tapi yang mending ya. pakai si Nah, sayangnya memang edukasi asuransi di Indonesia itu dulu dibahasakan sebagai tabungan. Iya. Itu yang garai pada ngarep-ngarep pertama. Terus nanti lah kalau itu diambil. iya, padahal sebenarnya ya itu, jadi kebanyakan marketing itu nggak menjelaskan detail loh, bahwa ini diambil sebagian sebagai biaya yang namanya itu jadi pengelolaan. Jadi itu kan pengelolaan risiko sebenarnya. Kalau kita mau nabung di bank atau kalau mau investasi di instrumen invest atau alat yang lain gitu sebenarnya. Nah dulu itu di marketingnya kayak gitu. Nih nabung, kok misalnya anaknya sudah SD SMP bisa diambil gitu kan? Iya itu yang SD. benar. Iya gitu. Iya benar. Iya kayak gitu kan. Padahal sebenarnya itu ada bagian yang mereka harus bayarkan. Makanya kalau misalnya teman-teman sekalian kayak preminya 500 atau apa, itu nanti yang akan bisa diambil atau dibentuk menjadi dana pendidikan itu tidak full gitu. Iya. Nah, tapi kan masalah proteksinya itu nggak diomongin kan. Itu tapi bisa ngambil loh, dikasih uang 3 juta. Nah,
Terus Dilempar bisa. nggak pernah, iya, Itu ya, Bisa. anak kan jatuh patah ya. ah, Terusan di apa dirawat sampai berapa 3 hari itu diklaimkan dapat 3 juta sekian. iya kayak gitu. Jadi kita banyak, Uangnya kembali loh mbak. nah, Uangnya juga setelah belum selesai apa itu masa kontraknya ya. kontraknya saya tarik ya bisa juga. Bisa, betul. Memang bisa. Saya juga bisa. Nah, makanya nanti berikutnya adalah kita sinau lembaga apa yang dia sehat. Jadi ada panduannya gitu. Makanya kenapa aku jadi gini, aku pengen memberi apa ya pemahaman yang lebih dalam karena sebenarnya asuransi itu nggak jelek-jelek amat dengan syarat gitu. Kita paham. Nah, kayak gue loh. Jadi pancan itu yang paling PR, tapi nggak apa-apa. Tapi artinya adapun pengalaman seperti itu bagus. Berarti kita jadi nanti lebih aware gitu. Tapi kalau makanya tadi kalau yang pendidikan itu namanya teknisnya sebenarnya asuransinya endowment. Endowment itu bahasanya apa ya? Jadi memang akan ada yang di sebagian nanti akan dikembalikan, tapi ada sebagian yang nanti iya administrasi dia ngelola kan itu uangnya harus dikelola kan biar itu sih biar nanti ketika anak-anak kita SD apa SMP kita ambil dananya udah berkembang kayak gitu gitulah itu ada prosesnya iya. Nah tapi sebetulnya yang tadi aku sarankan adalah ketika asuransi itu pure saja kalau bisa diklaim kalau kita nggak ada gitu. Jadi bukan kalau nanti iya karena itu nggak bisa diambil kalau anak nanti bukan jenis itu bukan ya jadi memang hanya fokus di kalau kita asuransi jiwa pure murni jadi nggak ada lagi investasinya terus bukan juga endowment yang kayak tadi buat nanti diambil ketika ada pendidikan jenjang pendidikan tertentu itu sama yang kedua nanti kita cek siapa agent juga kan kalau di asuransi kan agent juga itu penting juga gitu. Nah itu jadi memang ya itu makanya sekian lah alternatif kesekian tapi artinya kalau kita bisa membentuk dana darurat sendiri itu lebih baik ya gitu. Jadi itu buat ini namanya pengelolaan risiko. Kan selalu ada risiko di hidup maupun di bisnis gitu. Intinya kayak gitu. Nah, terus ini sebenarnya yang juga aku pengen detailin banget. Kan ini ya tadi ada biaya produksi atau HPP, terus tadi beban operasional, sama non operasional juga misalnya ada yang tadi kelas-kelas yang dadakan atau misalnya kita memang butuh untuk meningkatkan kemampuan gitu atau kompetensi terus sama aset. Nah kadang kita juga nggak ngeh aset kita apa ya kan aset aja terbagi yang ibaratnya aset bergerak tak bergerak terus aset usaha sama non usaha iya kayak gitu. Ya kayak gitu. Nah itu ini nanti kita latihan ya. Jadi mencatat. Ya ternyata Jelimet ya. Jadi kemarin itu aku baca tulis astagfirullah ternyata ya. Iya. Jadi terus juga nanti ada istilah kewajiban atau utang kita utang atau misalnya ada sesuatu yang kayak termasuk gini. Kalau kemarin ada yang dapat biaya tapi itu ada komitmen bahwa kita melaporkan itu termasuk kewajiban. Iya. Artinya nanti bisa lunas kalau misalnya kayak kemarin kan 6 bulan gitu kan harus melaporkan apa berarti selama 6 bulan itu perlu dicatatkan sebagai apa kewajiban misalnya dibagi selama 6 bulan misalnya atau nanti terpakai buat apa kayak gitu walaupun bukan ada angsuran ya gitu tapi bentuknya laporan gitu itu tetap kita tanggung jawab itu tujuannya apa ya gini kita tahu kondisi bisnisnya profit apa enggak operasionalnya terlalu gede apa enggak kayak gitu terus kemudian tadi jumlah segmen marketnya aku perlu meluaskan jangkauan pemasaran kemana pakai apa jalurnya gitu. Nah terus kemudian ya tentu saja kalau misalnya tadi ternyata operasional terlalu gede berarti apa nih yang ditekan atau misalnya kalau ternyata utangnya terlalu besar apa kita jual aja asetnya dan segala macam jadi itu untuk mengambil keputusan bisnis loh. Nah ini terus yang kalau misalnya kita ada kredit atau pengajuan ya kayak kemarin itulah gitu kan ada beberapa yang memang harus kita bikinkan secara detail gitu kan sama ya ini tadi pitch deck itu yang tadi itu kalau ada perlombaan apa atau kompetisi apa atau ada investor gitu yang kayak kompro tapi yang detail ya, pitch deck tuh kayak ini loh ini bagus loh usahaku yuk invest ke aku kayak gitu ke investor kayak gitu. Nah langkahnya sebenarnya gini
Jadi dari ini kita tahu semua, kita sadar utang berapa, modal berapa, ada investasi dari orang lain apa enggak, terus transaksinya kita catat apa enggak, gitu. Ini komponennya, ini bahannya, istilah kalau memasak ini bahan-bahannya. Nah kemudian nanti berikutnya kita catat. Kalau kita nggak mencatat, kita nanti nggak akan bisa masuk ke sini. Jadi istilah-istilah ya, tapi nanti ada pencatatan yang spesifik lebih lagi. Nah baru kalau di UMKM kita cuma perlu ini. Kalau yang full yang kayak perusahaan tuh ada dua lagi lah. Tapi kalau kita paling ini laporan posisi keuangan atau neraca namanya gitu ya. Neraca itu berarti nanti ada apa ya? Ada pergerakan lah terkait dengan usaha kita. Laporan laba rugi itu nanti untuk menyatakan bahwa kita itu emang ada labanya atau enggak, sama catatan yaitu nanti catatannya lah atas itu kayak gitu. Ini yang paling penting pencatatannya, ini langkahnya. Jadi bukti-bukti, invoice, kwitansi kita belanja, catat, dipegang. Iya. Selama ini dikumpulkan pokok. Nah, dicatat. Nah, nah itu pokoknya simple banget dari sini dulu. Kadang kumpulin tuh biasanya kalau aku lah ya, ibaratnya emang aku harus beli alat jahit untuk kan. Seenggaknya tuh aku tahu harga untuk menjual kembali, sebenarnya tuh itu kan. Nah tapi ya itu namanya kadang kalau bosnya juga orang komunikasinya tidak bagus ya. Iya. Tahunya cuma tumpukan kertas. Iya. Nah itu makanya berarti nanti tinggal apa nih, butuh wadah misalnya, tulisi gitu kan, aja dibuang misalnya. Udah. Tapi ditulisi apa enggak? Nah, berarti mungkin itu perlu. Sampah. Ya, pakai kaleng lah apa gitu ya. Harus ditulisi. Ya nota-nota. Iya. Nota penting aja dibuang, penting itu beneran, itu serius itu memang karena ya itu tadi benar karena komunikasi, karena tidak tahu maksudnya gitu kan ya. Atau yang kedua begitu dikumpulin punya waktu berkala aja numpuk banget misalnya 3 hari bisa apa atau seminggu lah gitu lah. Kadang itu kan sebulan aja itu kan apa abot kan, nah makanya udah seminggu gitu ya udah kita ituin kita. Jadi latihan nanti yang mencatat gitu. Jadi dipindahin karena kalau cuman ngandelin nota itu kan sekarang kan hot print ya. Iya, hilang Bok. Nah itu iya. Misalnya resleting nggak ada tulisannya, sama kode barang. Nah berarti kan tetap perlu kita loh yang menerjemahkan nota itu gitu. Jadi nota itu alat bantu saja. Begitu makanya kita pindahin, buang nggak masalah kayak gitu. Jadi memang kumpulin tapi terus langsung pindahin kayak gitu. Kalau aku memang manual karena apa gini, kan ada yang suka pakai aplikasi ya. Nah aplikasi itu yang jadi risikonya adalah ketika si perusahaan aplikasinya bangkrut. Pernah soalnya datanya hilang. Oh hilang. Iya. Ya bisa disimpan di sini gitu. Ya ada kan yang bisa di-download. Iya, cuman kan kalau udah itu kasusnya ada. Jadi nek aku manual baik. Makanya ora usah teknologi misalnya ya. Udah yang sesederhana aja tapi konsisten. Karena sebenarnya nggak butuh kayak toolsing priwe gitu, enggak gitu. Cuma ya catat aja gitu. Mencatat setiap saat harus rajin kayak gitu. Nah, itu nanti baru kalau ada udah kalian makanya kebentuk habitnya, kebentuk kebiasaannya enak nanti. Jadi kok disin lalen. ya kena nah itu kan kendala paling gede kan ngono. Iya makanya tadi makanya kan ternyata dari survei kan enggak ribet jane, cuman males. Nah udah kebayang ribet, aduh mikir ini iya kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu pola yang nanti kalau teman-teman makin gede nanti belajar akuntansi atau misalnya bisa hire orang nih atau kerjasama sama orang yang bisa melakukan ini, tapi kita sebagai yang punya bisnis tuh paham alurnya. Iya yang banyak teman-temanku yang udah udah ekspor udah apa dia percaya aja sama karyawannya ya habis. Kesini kita nggak tahu alurnya, kita nggak bisa ngecek, nggak bisa mantau ini kok ada yang janggal apa enggak gitu. Karena kalau kita sebagai orang yang paham nanti paham loh ini kok ini gitu.
kemarin kan udah sekian, kemarin kan sekian, kok sekarang sekian, kemana nih gitu kan, kayak gitu. Nah itu sebenarnya, jadi ini nggak ada jalan lain gitu. Sesederhana apapun kita perlu membentuk kesadaran itu. Nah ini sebenarnya detailnya banyak nih nanti, buku kas umum, harian, bank, inventaris, ini sebenarnya posnya, nanti pos-posnya. Iya, bukunya kayak banget, karena ini kalau begitu nanti udah gede kan perlu masing-masing, ini istilah itu kayak jurnal lah, jurnalnya. Nanti baru diposting di buku besar, ini yang nanti jadi ikhtisar nanti dalam laporan keuangan. Nah alurnya kayak gini. Makanya di sini nggak bisa nih, kalau di sini nggak ada ya nggak bisa masuk ke yang langkah berikutnya, kayak gitu. Ini alurnya. Iya. Jadi ini pokoknya kwitansi, nota, memo, struk ATM apapun lah gitu. Penting. Baru nanti diidentifikasi, ini penjualan, apa ini pembelian, apa ini masuk ke beban, apa istilahnya beban. Jadi ada beban alat-alat ya misalnya kayak gitu. Terus baru nanti kalau ini nantilah stepnya nanti ya, kalau sudah di sini udah aman nih, udah itu. Ini pencatatan ya, di sini ada pencatatan juga. Nah, baru nanti kita masukkan atau kita bentuk yang namanya ini. Ada neraca, ada laporan laba ruginya. Betul. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau di akuntansi itu ada, pernah dengar ini aktiva, pasiva? Ya. Karena saya Ini terbagi. Jadi ini liabilities ini namanya kewajiban yang tadi itu, sing utang, sing kita ada komitmen, sing anak investor, ini equity modal sendiri. Nah harta itu susunannya nanti ada kewajiban, ini kewajiban yang tadi itu sama yang ini equity ini sama sebenarnya ya, ini bahasa Indonesianya. Nah jadi ini, jadi biasanya kalau di akuntansi umum yang udah terstandar tuh bahasanya ini. Cuman bahasa kita sehari-hari inilah kewajiban itu utang, komitmen kalau kita ada investasi. kata-kata di sana kan orang diajari seperti itu. Enggak ya. Iya. Iya, IPA nggak ada. Kalau IPS ada, iya. IPS ada. Jadi kenapa harus mencatat? Kan kita semua aset tuh tentu ada sumbernya dari mana perolehannya. Kita beli emang karena uang cash, atau misalnya kita ada pinjaman, hutang, atau misalnya ada investor juga yang memberikan dana ke kita. Nah, termasuk hibah masuk di sini. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kita kenapa harta perlu kita lihat itu apakah merupakan kewajiban atau dana sendiri? Ini seperti ini. Gitu. Nah ini nanti aku juga ada latihan buat kita, pulpen nggak? Pada pulpen nggak? Kita coba simulasi. Coba ya nanti di rumah apa ngerjainnya. Jadi apa aja sih aset yang kita punya di hari ini? Boleh usaha, boleh pribadi. Nanti kita coba simulasi seperti apa. Nah, contohnya ini, kalau harta itu rumah kah, atau misalnya kayak aku nih punya laptop gitu ya, buat emang ini kayak ini asetku nih buat kerja lah ibaratnya gitu, terus HP atau ada kendaraan ya, itu masuknya ke posisi harta. Terus sumber, Laptop anak bisa nggak? kalau dipakainya buat ada itu dicatat itu ya. apa? Kalau apa? Kemarin kan aku adalah orang itu ya Mbak. Kan koperasian tuh, koperasi lah dia kan tanya Mbak asetnya apa aja ya, ini bisa dilihat aku kan gitu ya. Nah semudah itu kan aset itu ya yang kita punya gitu kan. Tapi itu enggak Mbak, aset yang tidak digunakan untuk bekerja. Oh, itu milik pribadi yang tapi tidak untuk bekerja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak komputer gitu ya Mbak, kita kan jadinya komputer kan juga asetnya kita kan. Terus ya itu komputer bekerja kan Mbak, iya ini nggak boleh, pokoknya ini aset yang ditulis di sini itu yang dimaksud itu Dana mengendap gitulah ya Mbak, jadi ya harta yang tidak dipakai untuk bekerja. Karena ibaratnya kalau yang dipakai untuk bekerja itu kan namanya
kan sasaran itu sama kita nggak bisa digoyang-goyang kayak gitu Iya, Mbak. dijual apa gitu. Karena dipakai untuk kerja kasarnya. Oh, maksudnya dia mau konteksnya apa? Membedakan antara aset Iya. produktif sama yang aset. Iya, Oh, gitu. iya. Iya, iya. Emang seperti itu kayak gitu apa gimana? Ya, itu sebenarnya tergantung perlakuan kita. Kalau ini kan, ini kalau aku nih aset kerjaku, aku masukkan. Iya, aku juga kayak gitu. Iya, iya. Kan kayak gitu. Kemarin makanya aku agak mikirin gini. Iya, makanya karena sepemikirannya aku dari dulu kan setahunnya aku ya Aset ya, sampai ke yang ini kayak iya. Iya. Karena sudah aset kita kan. Iya. Apa. Iya. Tapi kalau yang dia kalau yang dimaksud itu tuh yang bukan untuk kerja kita. Jadi kayak misalnya itu kita di rumah ada apa komputer lah ya kasarnya. Tapi bukan untuk kerja kasarnya Komputernya itu punya anak, khusus punya anak, khusus untuk sekolah atau khusus untuk apa itu bukan di luar untuk aset kerja kayak gitu. Oh. Kok Maksud aku bingung begitu gitu ya. Tapi Itu apa? Maksudnya dia mendata untuk apa? Koperasi? iya koperasi. Jadi ditanyain kayak gitu. Oh. Apa ya maksudnya? Karena selama ini kata punya BRI pun gede ya, itu nggak pernah ditanya hal seperti itu, katanya gitu kan. Ibaratnya aset kita ya udah aset yang semua ada di rumah. Aset kayak misalnya mesin aja, dulu aku di total kan, mesinnya diuruskan berapa juta, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kok ini kayak masa sih kayak gitu? Kan aku bingung ya. Mungkin, iya. Mungkin maksudnya buat ini kali yang non produktif lah mungkin. Iya. Paling kayak gitu ya. Iya. Ibaratnya kalau misalnya kita alat yang dipakai untuk kerja kan nggak mungkin dijual kasarnya kayak gitu kan. Kalau misalnya waktu kita butuh yang benar. Tergantung. Jadi gini, kan makanya kalau misalnya usaha kita sudah ada lembaganya, itu kan beda. Temen tahu beda antara CV sama PT ya? Selain karena namanya, itu kaitannya sama keuangan juga nanti, sama aset. Ada yang tahu nggak bedanya? CV itu perorangan. Nggak selalu, nggak. Bisa berangan. Besarannya juga kan. CV itu malah, Ya, di PT ya. iya. Jadi sebenarnya nggak sih, jadi gini, CV itu persetuk tetap nggak satu ya. Tetap dia harus ada namanya sekutu. Sekutu itu yang bareng. Tapi yang jelas CV itu seluruh harta antara pendiri sama hartanya perusahaan itu dijadikan satu. Dengan sukses. Tidak dipisah. Jadi kalau nanti ada kebangkrutan, Bisa di iya, betul. Nah ini yang tidak banyak teman-teman tahu. Dikiranya CV kecil, Iya, kan. bikin di notaris lebih murah, kayak gitu misalnya. Tapi pada sebenarnya enggak, bukan itu. Karena nggak paham. Resikonya. Iya, resiko ke depannya. Makanya saya nggak pernah mau bikin CV. Karena saya pengen memisahkan dari awal. PT ya PT. Perlakuannya adalah kalau PT itu bangkrut atau misalnya punya kewajiban dengan pihak lain, yang ditanggung PT. Dan menurut undang-undang PT itu bisa dipilotkan. Dipilotkan itu artinya pribadinya itu tidak menanggung kerugian dari PT itu. Kalau CV itu iya ditagih. Bisa kontal ya. Iya, kayak gitu. Nah makanya kenapa aku kadang teman-teman nggak paham gitu. Aku CV aja. Iya, siapa yang Gitu loh kayak so. kita sih kan lebih Pada saat pada saat ada orang yang ngomong karena di misal di gawe ini kayak gitu kan kadang kayak gitu ya terus lah bedanya apa kan gitu kan bedanya apa lah kalau simpel banget saya tuh simpel pasti kayak gitu gitu kan Tapi nggak paham kan dampaknya itu gabung. Di situ jelas sih. Jadi kalau CV itu pendirinya itu nanti hartanya tetap akan menanggung apapun yang terjadi sama CV itu kayak gitu. Jadi dia nggak bisa mengelak nih. Misalnya CV itu ada namanya misalnya ya taruhlah kita ada pesanan utang misalnya atau misalnya gini dapat project tapi nggak bisa menyelesaikan project berarti kan sudah jalan tuh gimana nih si yang apa namanya yang pesen kan rugi nih gitu kan ternyata dicek itu ownernya punya rumah nggak nah asetnya itu nanti yang itu di gitu yang makannya akhirnya si tabang atau iya atau iya kayak gitu kayak itu itunya ya. namanya di mana-mana sekarang habis bis. Nah iya. Karena kerjanya CV ya itu buktinya gitu. Nggak bisa kalau CV itu
owner atau pendiri itu tanggung renteng namanya kalau istilah bisnisnya gitu. Makanya itu berpengaruh sama nanti kita keuangan kayak gitu. Tapi ini nanti divisi Mm-mm. punya apa aja. Ya, jadi nanti boleh dipisahin aset yang pribadi, yang keluarga, sama aset yang dipergunakan untuk bisnis. Kayak gitu. Nanti di ini aja didetailin. Jadi kadang-kadang kita harus memilih gitu kan. Ini kalau ini nih aku nih kayak gini ini buat aku juga aset walaupun ini mungkin ya nilainya berapa ya, tapi ini adalah perangkat yang aku gunakan untuk bekerja. Aku pisahkan. Boleh nggak apa-apa. Kayak rumah nih, Mm-mm. berarti kan aset utama kasarnya kan rumah. Iya. Nanti turunannya tuh nanti kita punya apa? Motor, mobil, sepeda, termasuk aset. termasuk Kompor juga termasuk. iya bener. Jadi kompor, panci, misalnya kita usahanya F&B di rumah ya, iya. Jadi memang itu penting kayak gitu. Punya oven misalnya, ovennya berapa walaupun kapasitasnya masih kecil-kecil, tapi itu buat usaha sehari-hari itu aset. Karena nanti berikutnya kalau kita asetnya aset produktif itu akan kita hitung namanya penyusutan. Kan jadi kalau makanya nanti penyusutan itu akan masuk ke dalam komponen biaya operasional supaya ya gini, oven 3 tahun masa pakainya kita bagi tahun kesekian dia nilainya berapa sampai dengan nanti dia tidak produktif lagi kan kita harus beli yang baru. Makanya kenapa masuk ke dalam yang namanya operasional. Nanti di situ kalau kita udah tahu bahwa kita punya aset sekian yang kita harus beli baru di tahun kesekian, maka nanti setiap kali kita udah ada profit atau revenue itu masuk ke dalam penyisihan. Kayak gitu. Jadi orang sing aduh kayak wis rusak terus bingung lagi gitu ya kayak sedang di gitu ya. Kayak HP lah ya. Iya. Batasi iya. Pengennya gede Nah. rusak-rusak ya. Makanya kan kita nggak mendata ki asetnya apa baik, kita jadi nggak punya gambaran, nggak siap-siap loh. Setahun sekian ini Iya. Kecuali rumah kalau rumah biasanya kan nilainya akan justru bertambah ya karena tanah kan terbatas gitu kan kayak gitu. Nah makanya harus dipisah. Kalau memang itu adalah produktif, masukin aja produktif walaupun posisinya di rumah. Kalau aku gitu. Kalau aku jadikan nanti harta pribadi adalah rumah, kendaraan, dah gitu. Berarti kalau misalnya kayak aku nih, kalau itu kan, Iya. itu kan misalnya di kota kan 50-an kan ada alat ya, misalnya Iya. kayak misalnya punya apa, karena kan aku kemarin itu kan dapat yang hibah itu kan setoko ya, setoko itulah untuk benang aja itu benangnya tuh ya, terhitung-hitung itu kalau diuangkan sekitar 30 juta. Nah, Karena benar satu rak setinggi rumah gitu. Berarti itu maksudnya juga produktif, aset produktif. Iya, betul. Itu aset, bener. Karena ini satu lagi, aku mau nambahin, tapi jadi kemarin waktu sharing di sana, kan Bu Irma juga sharing. Terus ternyata dia itu kan pernah kebakaran. Jadi rumahnya itu, jadi sebelum di Semarang apa ya, waktu dia sebelum di Kebumen kan dia di Semarang. Jadi habis sampai stok, terus bahan habis semua. Nah nanti apalagi nih buat teman-teman yang punya stok di rumah gitu ya, ada juga yang namanya jadi preventif itu asuransi yang kaitannya sama kebakaran. Kalau nanti udah gede, apalagi di rumah itu nyimpan stok-stok gitu ya yang buat produksi, nanti mungkin bisa dipikirkan juga untuk beli asuransi kebakaran, Lexas gitu ya. Nah itu untuk melindungi itu mesin jahit, mesin apa, walaupun di rumah, tapi nanti hitungannya rumah. Jadi bukan itu, tapi ada sebagian premi. Kalau nanti udah lebih ini, itu buat ini. Kenapa? Begitu misalnya kita nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah berharap sama sekali gitu. Cuma ada mitigasi risiko yang bisa kita pasang. Gitu. Makanya itu termasuk di situ aset. Detailin apa saja gitu. Nah ini kan karena fokusnya ke bisnis ya, berarti yang bisnis nanti yang pribadi juga nggak apa-apa ditaruh di bawah. Tulis aja semua di data sampai
pokoknya yang kepikiran yang kira-kira ki bisa ora ya, ki bisa ora ya. Iya betul. Iya. Jadi kalau misalnya kita jual hari ini itu masih ada nilainya. Iya kayak gitu. TV. TV bener, kulkas, beneran itu alat elektronik itu semua itu ya. Aku iya, lemari itu dulu aku masukin karena aku lemarinya lemari kayunya bagus misalnya. Ya anggar sengrak-rak. Anu ya kira-kira 1.000 jadi lebih nilai itu. Iya gitu. Cuma kan kayaknya sing seenggaknya kita batasi sing kira-kira 1 cm. Iya boleh kayak gitu. Tapi bener. Rumah masih ikut orang tua. Itu kita hitungnya sewa atau gimana? Apa? Padahal kita nggak bayar sih. Kalau menurutku iya. Sewa aja, tetap sewa. Sewa ya. Iya. Kalau tempat usaha kita aja kita masukkan sewa. Iya, mending gitu. Karena nanti jadi kalau umpama ya kita perlu keluar dari rumah orang tua, itu kita udah punya udah iniin loh, udah nyisihin lah ibaratnya gitu. Itu sih nantinya buat saya ya. Kan apa? Sertifikat belum. Belum, nah tetap aja karena Dihitungnya iya dihitung aja karena nanti kalaupun misalnya mau balik nama segala macamnya tetap butuh biaya. Iya. Tetap aja. Jadi nanti jenengan punya kebiasaan untuk tetap menyisihkan di situ. Nanti tinggal kalau misalnya itu udah dibalik nama, nah budget yang itu dialihkan buat yang lain tapi sudah kebiasaan sudah ada nih. Itu. Kayak gitu. Makanya menarik banget ya. Kayak waktu Oh iya. mungkin pertemuan awal ya. Iya kayak gitu. Jadi sering kumpul-kumpul ya, biar silaturahmi terjaga ya. Iya. Mungkin itu Iya, itu dulu. Ya. Siap. PR. PR-nya ini juga ini satu lagi lah tak bekali. Jadi ini tuh sederhananya saja. Jadi ini aku kreasikan. Ini tabel buat bisa nyatet sehari-harinya. Ini latihan seminggu dulu lah. Wis, oke Mbak. Jadi nanti dicatat aja. Ini latihannya per hari. Ya. Coba selama seminggu per hari. Hari ini nih pada jajan apa hari ini gitu kan. Nanti tinggal kita masukkan kategorinya apa. Ini merupakan kebutuhan, apa keinginan. Nah, gitu kan. Jadi itu terserah kita, tapi artinya kita sadar, oh iya tadi belanja sekian di ini. Terus kalau budaya itu kayak misalnya kita beli buku atau nonton, itu ini kan karena diadaptasi ya. Jadi tapi itu yang masih berdaya manfaat lah, ada ininya lah. Workshop masuk ke situ. Emergency ya kalau tiba-tiba butuh apa, beli apa yang tidak dalam budget lah, atau misalnya karena kecelakaan, karena beli obat atau apa, kondangan misalnya, iya bener gitu, iya. Jadi bener, jadi itu. Keinginan itu berarti kayak spontanitas. Iya, yang jajan, bakso, apa, es krim, iya, aku beli ya. Tapi bener loh. Tapi ini jadi buat kejujuran. Kadang-kadang kita suka menyembunyikan loh. Laung jajan cilok be, ya kan? Walaupun 100 perak saya tetap. Iya, bener. Parkir. Nah, ini. Ya kayak gitu parkir juga iya catat aku beli. Usaha sendiri, Iya. di Depok juga pendapatan kan? Iya, ya kayak gitu. Jadi ya paling itu apa hari ini jadi emang penting banget lah gitu mencatat. Jadi sih paling ini nanti nextnya. Oke ya, wis diisi dan next bisa wis bentuk buku ya bandingnya. Hah? Buku? Ya kayak di situ apa? Nanti kita latihan ini nih mempos-poskan kan itu tadi udah itu kan udah ada tuh. Nanti kita belajar ini namanya keseimbangan. Ini pendapatan kita Take account. bukan yang dari suami ya, kita pribadi. Iya, yang bisnis aja. Yang bisnis aja nggak apa-apa. Ini kalau pertemuan berikutnya juga dibahas Iya. di apa rank loh Iya. mana nanti kayak gitu. Nanti kita belajar bikin ini. Gitu. Sebenarnya sih kadang juga karena bingung tabel pencatatannya itu juga aku lah khususnya belum tahu loh maksudnya kayak tabel itu apa boy. Ya makanya itu nanti jadi tapi kan bahannya ini dulu. Nah, kalau memang yang ini kan kalau ini kan biar kita tuh tahu antara nanti pendapatan kita sama yang buat. Ini kan yang ini pribadi sebenarnya. Yang bawah ini. Sebenarnya ini untuk pribadi. Biar nanti kita selaras. Nanti kalau misalnya mau bikin satu lagi yang kaitannya sama bisnis ya,
bikinnya yang sederhana aja, kayak pengeluaran buat bisnis apa, pemasukannya apa saja, kayak gitu. Pribadi mbak. Ini bisnis. Gak apa-apa, bisnis aja, bisnis aja. Berarti jajan nggak masuk ya? Gak apa, masuk. Jadi gini, yang ini itu adalah Anak masuk. masukin aja dulu. Jadi nanti kita akan melihat, campur dulu aja. Yang atas buat pendapatan kita. Kalaupun dari misalnya ada tambahan dari suami, masukin aja dulu juga nggak apa-apa. Nanti berikutnya nanti kita akan bahas dari pos-posannya gitu. Kayak gitu. Umpama misalnya ada kebutuhan bisnis di hari itu untuk belanja kaitannya kebutuhan di sini, ya ditulis ini dulu nggak apa-apa. Dicampur aja dulu. Nanti kita bisa. Iya. Masuk ya. Dapat arisan masuk, ya. Tapi itu kan, iya. Setor arisan juga. Ini kan Senin, berarti ini kan masuk bulan yang sekarang Ini tulisnya masuk iya. Iya, saya masuk aja. Iya. Kemarin nggak usah ya. Ya kalau inget ya monggo, kalau enggak ya besok aja baru. Target awal mulai Iya. itu untuk seminggu ke depan. Iya, seminggu Kita depan. minggu ngarep sudah ketemu maning. Iya. Iya, kayak gitu aja. Ini begitu. Ya, Mania, terima kasih banyak. Mungkin ini awal jadi apa ya? Ini dari silaturahmi nggak berhenti juga Iya. berbagi ilmu, membawa kebaikan untuk semua dan ada sedikit kenangan dari masa itu. Satu. Jangan keliru. Itu tanda tangan. Bener gue. Yeay, terima kasih Imexa TV. Wow. Wih. Thank you. Di samping Imexa tadi kan punya Imexa TV ya. Oh, oke. Imexa itu dari produk dari Produknya Imexa. Yeay, terima kasih Imexa. Bagus banget. Semoga laris terus ya Imexa ya, berkah terus usahanya, amin. Thank you. Teman-teman Imexa TV luar biasa. Jarak-jarak yang kita makannya itu juga berbagi ilmu, menikmati ilmu yang luar biasa. Jadi ini misal awal bagaimana ada seni-seni itu yang membahas ini ya, khususnya tentang keuangan. Jadi persoalan nikah di akhir nanti juga penuh ilmu. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Sampai jumpa.